Pada saat ini, di galeri cantik Pavilion Tiambao, beberapa murid yang bertanggung jawab atas bimbingan berdiri di luar kotak dengan ekspresi aneh. Pisau peri puncak kelas 4. Apakah ini terlalu kaya? Katakanlah, apakah kamu mengenali tamu di dalam? Setelah saling memandang beberapa kali, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala perlahan. Saya belum pernah melihat mereka, dan saya tidak tahu siapa mereka. Salah satu murid mencibir. Dengan kata lain, pria itu bisa mendapatkan prajurit abadi tingkat 4 puncak. Saya tidak percaya kekayaan bersih semacam ini, dan saya akan tetap berada di kotak herringbone. Begitu kata ini keluar, beberapa sekte yang sama juga mengangguk ringan, tetapi semuanya tidak bisa dipercaya. Lagi pula, hal semacam ini, mereka sebelumnya tidak pernah terdengar. Katakan, akankah kita masuk dan bertanya? Tapi tidak ada yang berani datang ke sini di Pavilion Tiambao kita. Lupakan saja, sesuai aturan. Baru setelah pelelangan selesai, kedua belah pihak akan berdagang. Lagi pula, jika orang lain mempertanyakan tawaran karena orang lain berada di kotak herringbone, maka perilaku seperti itu sedikit ofensif. Namun, sidang disipliner yang dipertanyakan ini sebelumnya adalah cibiran. Menurut pendapat saya, orang ini berpura-pura menaikkan itu semua dengan jahat. Jika tidak ada yang menawar nanti, saya mengerti bagaimana dia berakhir. Pada saat yang sama, di dalam kotak kelas surga, kecantikan mungil tapi tampak panas. Pada saat ini wajah cantiknya malu. Kepalan tangan merah muda mengepal. Keluar dari giginya karena marah. Puncak siambing tingkat 4. Itu jika pria itu bisa mengetahuinya, dia akan berani membuka harganya. Itu adalah seorang gadis muda yang berbicara, tetapi tidak seperti yang lain. Pupil matanya benar-benar merah dan merah, seperti dua jantung yang berdenyut. Pada saat ini, bahkan lebih karena malu. Terik. Melihat sekte sampingan ini, dia mau tidak mau bertanya, kakak senior, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu masih membelinya? Membeli. Tentu saja. Gadis itu menggertakkan giginya sebentar dan berkata dengan marah, prajurit abadi kelas 4 puncak, siapa yang tidak? Tunggu, nona ini memurnikan darah dan batu Phoenix, dan keuntungan yang kamu dapatkan, apakah harganya sebanding? Di mata gadis itu, pria di dalam kotak herringbone sengaja berlari, tetapi untuk Blood Phoenix Stone, prajurit abadi peak grade 4 juga sepadan. Segera, dia melihat gadis itu menepuk meja batu. Pada saat ini, Liu Yunyan baru saja sadar dan melihat kotak tempat gadis itu berada. Atas dasar prajurit peri puncak tingkat 4, dia menambahkan 100 kristal peri lagi. Mengenai identitas gadis di dalam kotak itu, Liu Yunyan secara alami jelas, dan tahu arti dari Blood Phoenix, dan langsung tersenyum. Berkata, prajurit peri puncak tingkat 4, ditambah 100 kristal peri. Masih adakah yang bisa menaikkan harganya? Saat ini, hanya ada sedikit peningkatan tawaran, dan kenaikan harga Qin Yichen yang tidak masuk akal loh yang secara langsung membingungkan semua orang. Namun, melihat kotak kelas surga, alis Qin Yichen membeku. Diam-diam berpikir, seperti yang dia duga, lebih dari sekadar orang yang menginginkan batu darah ini. Tapi, selama harta ini berguna untuk 1000 salju, maka aku akan membuatnya. Minumlah dengan ringan. Dalam benak Qin Yichen, peri yang sempurna, cinta yang polos dan tidak terpengaruh tiba-tiba tersenyum, dan segera mengepalkan. 1000 salju. Tunggu aku kembali. Kamu, Ling Han, dan ras manusia kita. Tunggu saja dia kembali. 500 peri. Hai. Kode harga yang berkedip di dalam kotak langsung menghentikan Liu Yunyan, yang baru saja memulihkan senyumnya. Ini, tamu ini, bukankah ini kenaikan harga yang berbahaya? Anda tahu, ada orang yang mungkin telah meningkatkan keabadian tingkat 4 puncak secara langsung sebelumnya. Tetapi mungkin ada kenaikan harga. Tetapi sekarang, itu langsung meningkat sebesar 400 sen. 400 peri. Ini bukan jumlah yang kecil. Untuk Qin Yichen, itu mungkin sesuatu yang tidak dapat dipertimbangkan. Tetapi juga baginya kekayaan bersih orang lain tidak dapat mengabaikan angka 100 kristal peri. Yang paling mengejutkan Liu Yunyan adalah setelah kenaikan harga saat ini, kemungkinan tidak ada yang akan menawar lagi, dan tamu kotak herringbone dapat menawarkan keripik seperti itu. Untuk sementara, banyak pembangkit tenaga listrik di kotak kelas surga melihat pemandangan ini, dan mereka semua merasa salah. Orang itu, bahkan berani menaikkan harganya. Apakah dia benar-benar ingin membeli Blood Phoenix? Luo Ronghao juga mengerutkan kening. Tetapi kebanyakan dari mereka bertanya, kotak herring, jangan bilang aku masih kecil. Orang itu, jika kamu tidak bisa mengeluarkan keripik ini, tunggu, jangan salahkan dewa abadiku. Keramah tamahan sekte mentah. Tiba-tiba, semua orang telah melihatnya. Keberadaan kotak tulang herring bukanlah kenaikan harga yang berbahaya, melainkan aspirasi untuk batu darah ini. Gadis murid merah itu sangat marah dan terkejut ketika dia melihat ini. Orang ini sama sekali tidak bermain kartu menurut akal sehat. Boleh nambah puluhan 100 ke atas. Terlalu banyak untuk menekannya langsung di atas 400 sen kan? Tanda seru. Tanda seru. Bukankah uang kristal peri? Bukankah itu sumber daya yang bagus untuk membelinya?
Pada saat ini, ada banyak keributan di rumah lelang, dan bahkan Yan Zhen penasaran. Berbisik, pria ini sangat murah hati. Ini bukan kesempatan untuk memberikan gadis kecil sekte immortal jam matahari itu. Tulisan tangan ini, bahkan jika Yan Zhen ingin menghapusnya, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Setidaknya, mereka tidak akan pernah menghancurkan penonton dengan postur tubuh yang bisa diremas. Di dalam kotak sekte abadi jam matahari, beberapa sekte yang sama memandang gadis murid merah itu dan bertanya, "Kakak senior, bisakah kita masih menaikkan harganya?" Gadis itu ragu-ragu sejenak, merasakan gelombang True Phoenix yang murni dan luar biasa dari Blood Phoenix Stone, membuat gigi peraknya menggigit. Dia sepertinya mendengar suara hatinya sendiri yang meneteskan darah. Nona ini keluar. Ledakan. 700 peri. Namun, pada saat harga baru saja terungkap, Qin Yichen di dalam kotak menutupi dahinya dan menghela nafas. Apa kenaikan harga yang berbahaya itu? Anda tidak bisa mengalahkan saya. Mengapa? 1000 peri. Bang. Begitu harganya keluar, gadis murid merah itu tiba-tiba mengguncang tubuhnya yang menggemaskan. Arloji di wajah cantik akan luar biasa. 1000 peri. Bukankah seharusnya kamu begitu luar biasa? Kamu punya uang sebanyak itu. Beraninya kamu menyewa kotak pribadi di tanah. Tambahkan 400 lagi sekaligus, dan 300 lagi. Di mana lelang ini? Jelas bahwa Anda memukulnya dengan kristal peri. Gadis itu tiba-tiba merasakan kelemahan yang dalam, yang sebanding dengan ketidakefisienan dihancurkan oleh kekuatan selama pertempuran. Dia bertanya-tanya apakah, sebagai identitasnya, bahkan kisah nyata dari Sekte Abadi Tianyi, dia bisa membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri ketika ditanya. Namun, di depan seorang pemuda di dalam kotak orang ini, gadis muda itu merasakan kemiskinan dan kepahitan untuk pertama kalinya. Untuk sementara, ada keheningan di seluruh rumah lelang. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik telah melihat pemandangan yang lebih besar dari ini, itu tidak berarti bahwa mereka dapat membuat bidikan yang begitu murah hati. Prajurit peri puncak tingkat 4, ditambah 1000 kristal peri. Bahkan jika itu adalah biografi sebenarnya dari sekte atau penatua abadi, itu akan memakan waktu lama. Di dalam kotak, beberapa gadis berkulit sama yang memandangi taring yang memamerkan dan cakar yang mengacungkan lemah dan lemah. Kakak senior, kamu, benci. Gadis murid merah mengepalkan tinjunya dengan erat. Tetapi di bawah tatapan sekte yang sama, dia tidak bisa menahan rasa malunya. 1000 peri. Siapa yang bisa kamu pinjamkan padaku? Lagi pula, siapa tahu kalau pria itu sengaja mengadu domba nona ini. Tunggu aku. Jika orang itu tidak bisa membeli Blood Phoenix, jangan mengambil bidikan sekte abadi. Nona ini akan mematahkan kakinya terlebih dahulu.